Everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Sting. Siapa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, manusia sekarang tuh serem-serem banget kelakuannya. Gue baca-baca ada berita bocah ditemukan kepalanya hilang begitu. Ngeri. Nah, kasus yang sekarang juga nggak kalah ngeri sih, gengs. Gue nggak ngerti deh sama orang kenapa ya kelakuannya aneh-aneh begitu. Tapi mohon maaf, kita sekarang biar kagak serem-serem banget begitu ya, izin skincarean bentar. Tadi tuh pakai glossy toner disemprot, terus ini pakai glossy serumnya dikit aja. Tepok bentaran doang kok, gengs. Kayak biasa udah. Sekarang ini pakai apa nih? Day creamnya, gengs. Tuh. Jadi kita harus tetap merawat dan melindungi kulit biar nggak ikutan stres gitu kan. Hidup udah stres, kulit stres, aduh runyam. Udah, kelar gitu doang. Nah, 3 hal ini tuh andalan banget di cuaca yang nggak jelas kayak sekarang nih. Kadang panas banget, kadang tau-tau hujan gitu kan. Beberapa buat kulit kita jadi stres. Pakai yang ini disemprot-semprot biar kulit nih jadi adem gitu ya. Di tengah teriknya matahari, ini tuh beber bikin calming. Yang glossy tonernya ini, habis itu buat proteksi juga pakai serum sama day creamnya, karena ini tuh bener jadi skin barrier juga buat kulit kita. Nah guys, biar kulit ini nggak stres, tetap terlindungi dari cuaca yang nggak jelas, kadang-kadang panas, kadang hujan ya, kalian harus rajin-rajin skincarean. Pakai apa skincare-nya? Ya inilah Mira Glossy Series nih, udah cocok kan, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, begitu kan senada. Langsung aja deh. Order Mira Glossy Series pakai kode voucher yang di bawah ini via Shopee ya. Sama kalau kalian mau join, jadi distributornya bisa langsung aja tanya, tapi ya DM ke Instagramnya mereka, jangan DM ke gua kagak ngerti. Tanyanya langsung ke mereka. Gengs, buat kalian para pecinta serial kriminal, ya terutama yang pada suka segmen Mr. Stings nih, gua jamin udah pada tahu nih pembunuh misterius yang legendaris asal Inggris, Jack the Ripper, yang terkenal banget di era berapa tuh? 1888 sampai 1891 ya zamannya tuh, zaman jebot. Nah tapi memang sampai sekarang kan identitas dari Jack the Ripper itu masih nggak tahu siapa, masih misterius, tapi viralnya udah sampai ke seluruh dunia. Ya bahkan karena mungkin ini jatuhnya semacam dedengkot ya, jadi banyak yang terinspirasi tuh melakukan hal-hal yang gila seperti Jack the Ripper. Ibarat kata bikin tas, bikin baju, bikin elektronik, kadang kan suka niru dengan dalih terinspirasi. Makanya kita yang BPJS nih, jiwa pas-pasan tapi budget sosialita, sukanya belanja di ITC Mangga 2. Beli apa? LV KW Super, Hermes Premium Mirror, 1:1 begitu. Biar dikata menter hidupnya. Nah tapi pas dicek labelnya, lo kok bukan made in Paris, tapi made in China. Ya sekarang kan apa-apa juga ada made in China, tiruannya pasti ada aja. Salah satunya ini nih, seorang serial killer yang berasal dari kota Bayin, Provinsi Gansu di China, yang bernama Gao Chengyong. Wah, ini definisi kacau balau sih, gengs ya. Sampai-sampai dia mendapati julukan pembunuh paling gila di China. Karena modus dan cara ngebunuhnya ini mirip sama Jack the Ripper. Tapi judulnya berarti ini Jack the Ripper versi China. Kalian siap-siap mules dengernya ya. Dan yang lagi pakai baju merah, hati-hati loh. Karena si Gao ini punya prinsip, Baju merah jangan sampai lolos. untung kita bajunya hitam nih, kalau flicker, mohon maaf ya. Kita begini apa ya? Malas ganti baju. Jadi Gao Chengyong ini tuh lahir pada tanggal 10 November 1964 di desa Chenghe, Kabupaten Yunzhong, Provinsi Gansu di China. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, di mana dia punya 5 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Padahal ya sebenarnya keluarga si Gao ini bisa dibilang keluarga yang paling makmur dan terpandang di desanya loh, gengs ya. Gao juga tumbuhnya seperti anak normal, berkecukupan bisa lulus sampai sekolahnya SMA. Yang mana pada tahun segitu, tahun jebot, bisa lulus sekolah, bisa bersekolah ya sampai SMA. Itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang privilege. Nggak semua orang bisa loh. Nah, setelah dewasa, Gao ini menikah dengan seorang perempuan bernama Zhang Xifeng dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Ya berarti kan kalau didengar-dengar sekilas kehidupan dari si Gao itu seperti pria normal pada umumnya, malah lebih dari standar tuh kehidupannya dengan orang-orang di sekitarnya. Cuma mungkin kehidupan yang normal itu dirasa-rasa bosen. Makanya di sisi lain, si Gao ini ternyata punya sisi gelap yang tidak disangka-sangka. Karena dirinya terobsesi sama wanita berambut panjang, dan tadi tuh gue bilang memakai baju merah. Iya bener guys, mungkin fetishnya si Gao ini spesifik seperti itu ya. Entah kebetulan atau gimana korban-korbannya itu memakai baju merah dan berambut panjang. Antara si Gao memang ngincernya itu atau kebetulan memang selagi ada kesempatan yang dilibas ya mereka-mereka itu. Cuman Gao sama
Tuhan lah yang tahu. Ya tapi kalau bener ya secara spesifik dia sukanya berambut panjang tuh cewek, pakai baju merah. Ih jangan-jangan dia ngeliat tuh di sini nanti ada kuntilanak merah begitu disikat juga. Jangan di sini, maksudnya di Indonesia begitu ya. Di sini jangan, takut kita. Lah bisa bener kan rambut panjang baju merah. Kayak kunti baju merah nggak sih? Kuntilanak merah kan katanya paling galak begitu ya. Sampai-sampai, pokoknya dalam rentang waktu si Gao ini melakukan aksinya, wanita-wanita yang ada di provinsi itu pada takut buat manjangin rambut mereka dan pakai baju warna merah. Ala-ala misalkan orang takut ke pantai selatan, jangan pakai baju hijau lu, nanti kenapa-napa lu. Ya, jadi si Gao ini mau nyanyi-nyanyi Roro Kidul kali ya. Nah, aksi Gao pertama yang dia lakukan, itu terjadi di tanggal 26 Mei 1988. Yang mana padahal di tahun itu juga anak pertamanya ini baru lahir. Tapi saat itu si Gao ini melihat ada perempuan berusia 23 tahun yang baru pulang kerja nih, menuju apartemen tempat si cewek itu tinggal. Dilihat nih, perempuannya rambutnya panjang, pakai baju warna merah. Disitulah Gao merasa tertarik. Diam-diam dia ngebuntutin si perempuan itu sampai masuk ke rumahnya. Ya tadi kan motonya Baju merah jangan sampai lolos gitu. Padahal ingat loh ya, anak pertamanya dia baru brojol, baru lahir. Bukannya pulang ke rumah gitu kan ngurusin, malah nguntitin cewek. Waktu si ceweknya udah masuk tuh ke apartemennya, dia nyetel musik buat siap-siap mau tidur. Gak ngerti si Gao tuh belajar dari mana, bisa-bisa dia buka kunci pintu rumah, macam kayak maling-maling profesional. Berhasil masuk tuh sampai ke kamar terus ngebekep mulut si perempuan itu, supaya nggak bisa teriak. Padahal di apartemennya itu ya, ada keluarga dari si perempuannya loh, yang tidur di kamar-kamar sebelahnya. Jadi Gao ini masuknya juga macam ninja gitu, kagak ketahuan, kagak kedengeran. Nah di situ si Gao ngegorok leher korbannya dan nusuk bagian perutnya pakai pisau tuh sampai 26 kali. Abis itu dia memperkaos si perempuan tadi yang padahal udah dalam keadaan gak bernyawa dan berlumuran darah ya habis ditusuk 26 kali. Serem banget gak sih? Kayak gila sih. Jadi diperkosa udah jadi mayat ini. Dan semua kejadian itu gak diketahui sama keluarga korban yang padahal tidur tuh di sebelah-sebelahnya. Karena kan sebelumnya tadi perempuannya nyetel musik ya. Jadi suaranya tuh ketutup. Nah besokannya baru deh, waktu mau dibangunin, keluarga korban baru menemukan keadaan yang sangat menyeramkan. Baru lapor polisi. Nah waktu sampai di TKP, polisi aja sampai kaget karena keadaannya serem banget. Dimana leher korban tuh hampir putus, gengs. Dan terdapat tadi puluhan tusukan, 26 kali. Sama bajunya udah kesingap ke atas. Bayangin, keadaan serem begitu, masih sempat-sempatnya si Gao ini melakukan memperkosa si wanita tersebut. Nah, sebenarnya saat itu polisi udah menemukan sidik jari di paha korban dan di gagang pintu juga. Tapi kan ini kejadiannya tahun jebot tuh di tahun 1988 tadi. Jadi kepolisian di kota Beijing itu masih jauh dari kata canggih. Dimana polisi cuma bisa nemuin bukti sampai situ aja, udah nemuin sidik jari tanpa bisa melacak ini sidik jarinya punya siapa. Karena mereka nggak punya database teknologi. Ya paling kalau mau lihat harus dicocokin satu-satu sama database dari rumah sakit, sama di kepolisian juga secara manual, itu pun kalau terdaftar. Kalau enggak ya wassalamualaikum. Jadi semenjak kejadian tadi, si Gao lolos nih ya jatuhnya ya. Dan akhirnya dia melakukan aksi keduanya sebenarnya cukup jauh nih jedanya. Dari yang pertama tadi, yaitu 6 tahun setelahnya. Tepatnya di tanggal 27 Juli tahun 1994. Jadi dari 1988 ke 1994. Nah korban yang kedua kali ini adalah seorang perempuan berusia 19 tahun. Yang mana dia bekerja sebagai pegawai kebersihan atau cleaning service di sebuah kantor biro supply power gitulah, kalau di sini macam PLN lah. Yang mana kategori perempuan ini tuh sama. Perkara si Gao ini nggak sengaja ngeliat perempuan ini pakai rambut panjang, emang rambutnya panjang gitu, bukan pakai wig ya, dan memakai seragamnya warna merah. Nah, hasrat 6 tahun yang lalu muncul lagi. Saat malam tiba nih, semua orang udah pada pulang, dia masih bertugas nih perempuannya. Cuman kan suasana kantornya udah sepi nih. Nah dari siangnya si Gao ini udah mantengin, emang udah nungguin nih momen yang nunggu sepi. Disekap lah itu ceweknya, dibawa ke ruangan yang kosong begitu geng. Zaman dulu, zaman segitu belum ada CCTV di kantor-kantor ya. Ya udah di ruangan itu lehernya digorok dan ditusuk sampai 36 tusukan kali ini. Yang sebelumnya kan 26, nambah lagi 10 nih yang kedua nih. Habis itu diperkaos. Jadi lagi-lagi diperkosa udah dalam keadaan gak bernyawa, berdarah-darah juga, lehernya juga digorok. Itu darahnya ngocor sederas apa. Ngeri banget. Iya, serem banget deh. Tapi besokannya, lagi-lagi, kepolisian kota Beijing, di tahun sekarang ini 1994 kejadiannya, masih tetap belum canggih. Yang sama udah template kayak kejadian 6 tahun yang lalu. Polisi dapat ini padahal sidik jarinya sampai sampel dari sperma pelaku. Tapi nggak tahu itu dua hal mesti diapain. Kagak ada alat buat nyarinya. Lanjut sampai 4 tahun berikutnya nih. Lagi-lagi jedanya cukup lama ya. Tapi setelah hiatus 4 tahun, alahnya di tahun 1998, Gao langsung tuh ngajar ngelakuin 4 kali. Langsung jadi barbar tuh aksinya. Yang mana keempat-empatnya ini, itu template-nya sama gengs. Ya biasa ya, kalau serial killer tuh, aksinya dilihat-lihat memang selalu template. Karena selain itu menjadi ciri khasnya dia, ya biasanya dia memang melakukan runtutannya
korbannya. Sukanya begitu. Ibarat kata cara kerja yang disukai ya seperti itu. Lagi-lagi kriterianya. Itu perempuan berambut panjang dan berbaju merah. Sebenarnya lagi-lagi ini masih menjadi pertanyaan ya. Apakah memang benar targetnya itu diincar hanya perempuan berambut panjang dan berbaju merah atau kebetulan aja? Yang jelas korban yang ketiga itu adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang kali ini lebih sadis lagi, gengs. Setelah tadi template ya dilakukan, setelah selesai, bagian kulit kepala sama kupingnya tuh diilangin, diambil sama si Gao. Buat jadi apa? Buat jadi souvenir kenang-kenangan. Lalu hanya berselang 3 hari setelahnya, Gao melakukan aksinya lagi yang keempat nih, ke perempuan berusia 27 tahun. Yang kali ini tapi ada acara pendekatannya dulu, karena mereka ketemunya di sebuah klub. Biasa macam cowok-cowok ini udah nargetin nih, ngeliatin kan, terus dideketin kayak, sendirian aja! Kenapa? Sendirian aja! Iya, sendirian. Habis udah joget bareng tuh berdua, mungkin naik nih mereka nih hasratnya ya. Si Gao diajak ke rumahnya si cewek. Jadi ceweknya ngajak, gengs. Yang mana si ceweknya ini nggak tahu dia ngajak siapa ke rumahnya. Ya wassalamualaikum udah. 4 hari kemudian baru deh tetangganya si cewek curiga. Karena ada bau-bau busuk dari rumah tuh. Pas dicek ya, ceweknya udah innalillahi. Nah, tapi yang lebih sadis, kalau sebelumnya tadi kan si Gao itu ngambil kulit kepala sama kuping buat souvenir kan dari korbannya. Nah, yang kali ini tuh yang tadi ketemu di klub, tuh dada kirinya diambil, disayat, gengs. Jadi macam operasi payudara dibelek itu terus diambil. Dan setelah 6 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 5 Juli, Gao melakukan aksi kelimanya. Naasnya, tapi kali ini korbannya tuh anak kecil perempuan masih berumur 8 tahun yang bernama Miao Miao. Jadi makin sarap nih kelakuannya si Gao nih, makin menjadi-jadi. Makanya polisi awalnya sempat terkecoh. Dikira pembunuhan yang kali itu dilakuinnya sama orang berbeda. Karena kan ini korbannya bocah 8 tahun ya. Namun ternyata itu kelakuannya si Gao juga. Padahal pada saat itu ya, anaknya si Gao itu baru berusia 10 tahun. Jadi beda dikit 8 sama 10 tahun, apa dia kagak kepikiran anaknya. Lanjut 4 bulan berikutnya, aksi keenamnya makin next level lagi, gengs. Makin apa kabar dunia? Sudah gila! Selain metode dan kriterianya masih sama tapi ya, masih template. Nah, kali ini korbannya merupakan seorang karyawan pabrik garam yang baru pulang kantor tuh abis sik Malang. Nah, sama si Gao disekop, terus ya dilakuin tuh yang tadi segala hal template. Selesainya apa? Dipotong-potong. Mulai dari tangan, dada, sampai alat kemaluannya. Nah, dari sini polisi dan masyarakat mulai panik. Karena ini kok korban-korban yang ditemukan semakin lama semakin serem keadaannya ya. Sampai yang terakhir udah kepotong-potong begitu, makin absurd. Jadinya polisi mulai memperketat nih patroli terus tiap hari. Dan getol nyari ini pelakunya siapa nih. Makanya dari situ Gao langsung ngerem. Dia hiatus melakukan aksinya selama 2 tahun, gengs. Ya soalnya takut ketahuan polisi ini lagi ngincer kan. Nah, sampailah masuk ke era milenium tuh, atau tahun 2000. Gao muncul lagi nih melakukan aksinya yang ke-7. Yang kali ini karena standar metode template yang terakhir tuh dipotong-potong tadi korban yang ke-6 ya. Akhirnya dari yang ke-7 sampai seterusnya sama begitu juga. Nah, polisi mengetahui kalau pembunuh misterius berantai ini tuh muncul lagi setelah hiatus 2 tahun. Mereka ini mendatangkan 8 spesialis dari Kementerian Keamanan Publik dan juga insinyur senior teknologi bagian kriminal sama ahli sketsa wajah di Rembukin 71. Di mana mereka ini menerbitkan 3 sketsa yang diperkirakan kalau kira-kira kayaknya wajah pembunuh berantai ini begini nih. Polisi juga mengumpulkan tuh lebih dari 100.000 sidik jari dari laki-laki yang ada di kota Bayin yang kira-kira umurnya ini dekat dengan pembunuh yang diperkirakan sama polisi. Kira-kira tuh berarti 36-40 tahun lah. Polisi mikirnya seperti itu. Tapi selama proses berlangsung, karena polisi sebenarnya juga masih clueless ya, pelakunya itu siapa. Jadinya, Gao masih terus tuh melakukan aksinya karena dia merasa aman. Bunuh-bunuhin lagi orang sampai ada korban yang ke-9. Kali ini Gao udah nggak takut. Karena bayangin aja, salah satu detektif yang ikut menginvestigasi kasus ini, itu sampai bikin surat terbuka buat minta maaf ke keluarga korban karena belum berhasil menemukan pelakunya. Karena dia bilang, kita bener clueless. Jadi ya si Gao ngerasa, ya udahlah, polisi juga pada hold up semua, nggak bakal nemuin siapa gua. Ya, lanjut baik. Singkatnya, hingga di tahun 2016, di era perkembangan teknologi semakin maju, semua maunya jadi made in China, otomatis teknologi di bidang kepolisian itu juga menjadi lebih modern. Makanya di tahun itu, kepolisian Beijing udah punya nih database DNA dari semua warga yang memang tinggal di kota Beijing. Nah, suatu hari, ada seorang kakek-kakek yang ketangkep karena dia berusaha menyuap petugas polisi perkara melanggar lalu lintas. Jadi ini karena hal sepele, geng. Ya, tapi sesuai prosedur, data dari si kakek ini tuh diminta ya. Dia disuruh melakukan fingerprint, yang mana dari database DNA-nya itu kok mirip sama DNA punyanya Jack the Ripper yang masih misterius ala-ala China nih, yang udah jadi buronan selama 28 tahun lebih. Tapi kan kalau ini udah kakek-kakek, kayak nggak mungkin dia Jack the Ripper dah. Jadilah polisi menelusuri keluarga dari si kakek ini. Entah itu dicari anaknya, kayak cucunya, kayak keponakannya, kayak. Soalnya DNA-nya nih mirip. Akhirnya didapatlah satu-satunya yang merupakan keponakan dari si kakek nih, yaitu Gao Chengyong, yang pada saat itu berusianya 52 tahun. Dirasa-rasa ini udah berapa tahun berjalan,
kayaknya cocok nih. Bener, DNA-nya klop. Jadi ketangkapnya karena kakeknya sendiri, geng. Yang melanggar lalu lintas. Mau nyogok polisi, tapi kagak bisa. Ya kan dari awal memang keluarga Gao ini, itu dibilang keluarga yang berada, inget kan? Jadi mungkin dikira semua bisa diselesaikan dengan uang. Salah ternyata. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2016, polisi menangkap Gao. Yang waktu itu bekerja sebagai pemilik restoran yang ada di dekat kampus gitulah. Ya semua orang di sekitarnya kaget kayak, hah? Gao adalah pembunuh berantai legendaris yang dicari-cari selama ini? Ih, nggak nyangka ya. Iya. Karena ya kata orang-orang, kalau ngeliat sosok si Gao nih, itu baru kayak orang, wah. Bahkan dia kan tadi punya 2 anak tuh. Nah, anak-anaknya sampai bisa lulus kuliah di kampus yang cukup ternama. Kayak didikan orang tua yang sukses gitu. Kesannya kan juga Gao ini turun dari keluarga yang bener. Strata sosialnya bagus. Lah banyak juga nih ngomong, waktu ayahnya Gao sakit, si Gao ini yang ngurusin, sabar. Sampai ngebersihin pipis dan pup ayahnya gitu. Ala-ala anak berbakti begitu. Lah gua tahu-tahu di luar kelakuannya se ekstrim begitu kagak ada yang nyangka lah. Cuma orang-orang ini agak sadar sih memang kalau si Gao ini dilihat-lihat kayak semacam apa ya, nggak punya emosi. Alias orangnya datar baik gitu. Ya biasa yang gitu-gitu. Suka ada kecenderungan psikopat ya. Masalahnya emosinya ini tidak terlihat. Karena bener aja, pas dicek ternyata si Gao ini menderita DID, Dissociative Identity Disorder alias kepribadian ganda. Jadi kasus yang sudah lama berlangsung ini akhirnya bisa terungkap. Itu karena kebetulan di tahun 2016-nya, pemerintah China tuh kayak bikin sebuah peraturan buat semua warganya nih harus melakukan pendaftaran ulang database mereka. Macam lapor lagi deh lu pada kelurahan gitu kali ya. Kalau enggak ntar lu yang susah sendiri. Kayak kita disuruh buat peduli lindungi begitu. Kalau nggak buat kan susah gitu, kagak bisa masuk mall waktu itu. Jadi ya semenjak itu, semua data warga termasuk si Gao nih ya, jadinya tersimpan di database. Dan sidik jari serta DNA yang dipegang polisi selama ini yang dulunya awalnya nggak tahu nih buat diapain nih, akhirnya digunakan buat nyocokin saat teknologi udah ada. Ya udah, waktu diinterogasi sama polisi pun, Gao langsung mengakui kesalahannya, gengs. Malahan dia bisa nyeritain semuanya dengan detail. Walaupun nih kejadiannya udah bertahun-tahun berlalu, termasuk aksi yang pertama kali dia masih ingat dengan detail. Dia bahkan juga mengaku nggak pernah ada perasaan bersalah sama korban ataupun keluarga dari korban. Malah dia ngerasa ada semacam kepuasan. Apalagi polisi ini kebingungan, nggak bisa menemukan dirinya. Dia jadi merasa menang, kayak, wih, hebatnya gue pintar bisa lolos. Aku menang. Emangnya enak kalah. Dan karena hal itu dianggap si Gao ini sangat membahayakan, dia divonis hukuman mati. Dan eksekusinya sudah dijalankan di tanggal 3 Januari 2019, sewaktu usianya Gao ini 54 tahun. Akhirnya, Jack dari Permetin China, itu ujung-ujungnya tidak seontetik. Otentik seperti Jack the Ripper ya asli yang asal Inggris. Karena kan kalau yang asli nggak ketahuan ya sampai saat ini, belum terungkap. Ya berarti ini juga namanya KW. Jadinya the end. So itu gengs, barbar ya, manusia lebih serem dari hantu, sering gue bilang tuh. Sifatnya lebih gelap daripada setan. Bayangin si Gao di mata orang-orang, orang baik. Seorang ayah yang punya 2 anak, bisa membesarkan anaknya pintar-pintar berprestasi. Dia pun juga berbakti terhadap ayahnya sendiri. Tapi di luar sana, dajal kelakuannya. Tuh, buat ibu-ibu, bapak-bapak. Coba, suaminya kalau di luar, kerjanya ngapain tuh? Atau istrinya tuh yang di kantor. Seharian mulu di kantor, dunia kantor kan serem. Anaknya dia anaknya yang punya anak tuh. Main sama siapa tuh anaknya tuh? Ngapain tuh anaknya tuh? Pergaulan sekarang tuh ngeri-ngeri loh. Ya Allah, kalau kita mikirnya negatif kayak begitu mulu ya. Ya ada mah berasap nih, overthinking. Makanya kita selalu berdoa aja lah. Hidup nih, adem-adem, tentrem-tentrem. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang sifatnya baik selalu. Pusing lah kalau suruh mikirin ina itu. Di luar jangkauan kita. Yang penting kitanya sendiri nih memperbaiki diri. Baik-baik aja, jangan neko-neko. Sisanya mah udah pasarin aja sama Tuhan. Yang penting tadi, kitanya bener. Ya Allah, laga-laganya macam kita bener aja begitu. Ya gimana dong? Diriku kan manusia polos yang jauh dari dosa duniawi. Thank you aja semuanya yang udah nonton ya. Mohon maaf, makanya kita kalau ada salah dimaafin gitu, atau tegur aja di bawah tuh kenapa di kolom komen. Ya udah, tapi boleh minta like-nya ya, dan jangan lupa subscribe kalau belum. Terima kasih. Sama juga follow Instagram gue @tirata_rifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.